Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Acep Hidayatul Mustafa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam suara nafas. Secara umum, suara nafas dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada suara nafas yang normal dan suara nafas yang abnormal. Suara nafas yang normal, apa saja sih? Suara nafas yang normal ini dibedakan lagi menjadi tiga macam, yaitu ada suara bronchial, suara vesikuler, dan suara bronchopesikuler. Lalu bagaimana sih cara membedakan antara ketiga macam suara normal ini? Bagaimana karakteristiknya? Nah, sekarang kita bahas dulu satu-satu. Pertama, bronchial. Bronchial ini memiliki karakteristik atau ciri khasnya suara terdengar keras, nyaring, hembusan yang lembut, dan fase ekspirasinya lebih panjang daripada fase inspirasi. Kemudian, yang kedua adalah suara napas vesikuler. Karakteristiknya terdengar lembut, halus, seperti suara angin yang sepoi-sepoi, dan fase inspirasinya lebih panjang daripada ekspirasi. Itu dinamakan vesikuler. Kemudian, suara nafas normal. Yang ketiga adalah bronchopesikuler. Ini merupakan gabungan dari bronchial dan vesikuler, sehingga fase inspirasi dan ekspirasinya sama panjang. Nah, itulah teman-teman suara napas yang normal beserta karakteristiknya yang bisa kita gunakan untuk membedakan setiap pernapasan yang normal tadi. Kemudian kita masuk ke pernapasan yang abnormal. Apa saja sih suara napas yang abnormal? Nah, di sini ada 4 macam suara napas yang abnormal, teman-teman. Yang pertama ada crackless, kemudian wheezing, runny, dan juga pleura friction grab. Ya. Apa sih ciri-cirinya, teman-teman? Yang pertama, crackless, terdengar saat inspirasi dan ekspirasi. Jadi suara napas yang abnormal ini terdengar selama inspirasi dan juga ekspirasi. Lalu bagaimana sih suaranya? Suaranya itu seperti rambut yang digesekkan, teman-teman. Nah, biasanya crackless ini disebabkan karena terdapatnya cairan atau sekret pada jalan napas. Dan ketika pasien tersebut batuk, suara crackless ini bisa hilang, teman-teman. Gitu. Inilah ciri khas dari suara crackless. Kemudian wheezing. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi ini suara wheezing, terutama bagi pasien asma. Nah, bagaimana sih karakteristiknya? Karakteristiknya itu lebih jelas terdengar saat ekspirasi. Karena suara mengi gitu ya, wheezing ini. Nah, seperti suara siulan. Seperti suara. Wheezing ini biasanya disebabkan karena penyempitan saluran pernapasan, teman-teman, sehingga suara yang dihasilkan itu seperti siulan, terutama ketika ekspirasi. Itulah biasanya wheezing ini diderita atau terjadi karena perubahan temperatur, alergi, misalnya asma tadi ya, latihan jasmani yang berlebihan, dan ada iritasi terhadap bronkus, teman-teman, sehingga mengakibatkan terjadinya suara wheezing ini. Kemudian suara yang ketiga adalah suara runny. Ciri khasnya yaitu terdengar saat ekspirasi. Ini juga terdengar saat ekspirasi. Runny ini. Kemudian mirip suara ngorok. Ini yang membedakannya. Runny mirip seperti suara ngorok. Runny ini terjadi ketika adanya sumbatan pada jalan napas, teman-teman. Sumbatan ini bisa diakibatkan karena sekresi yang berlebihan, kemudian ada udim, dan juga atau adanya tumor. Itu deh yang menyebabkan ronhi. Suaranya seperti apa? Suara mirip ngorok, seperti orang yang ngorok. Itulah ciri-ciri dari ronhi. Kemudian yang terakhir itu adalah pleura friction rab. Ya, suaranya terdengar selama awal inspirasi dan akhir ekspirasi, teman-teman. Dan suaranya itu terdengar seperti
ketika jari tangan kita ini digesekkan dengan kuat dan diikatkan ke telinga kita. Nah, seperti itulah kurang lebih suara dari pleura brachydactyly. Pleura brachydactyly ini biasanya tidak terdengar ketika pasien tidak bernapas atau menahan napas. Nah, suara ini akan hilang. Dan ciri lainnya lagi, ketika terjadi pleura brachydactyly, pasien juga akan merasakan kesakitan. Karena biasanya pleura brachydactyly ini disebabkan karena adanya luka pada pleura pasien, sehingga timbullah suara pleura brachydactyly ini. Nah, itulah teman-teman, tadi penjelasan suara yang normal, suara abnormal secara singkatnya seperti itu. Dan selanjutnya kita akan laksanakan praktek mendengar bunyi napas yang normal ataupun tidak normal. Sekarang kita akan melakukan cara mendengarkan suara paru-paru dengan menggunakan stetoskop. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, saya izin untuk memeriksa suara nafas Bapak ya. Enggak Pak, silakan. Izin ya Pak. Ya, kita pastikan dulu stetoskop ini terbuka pada lubangnya sehingga terdengar pada telinga kita. Letakkan stetoskop ini di dada pasien. Tarik nafas Pak. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Lagi Pak, tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Lagi Pak, tarik nafas. Keluarkan. Oke. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Oke. Ya, terima kasih Pak sudah mau bersedia diperiksa suara nafasnya. Alhamdulillah hasil pemeriksaan suara pernapasannya baik ya Pak. Tidak ada tambahan suara nafas yang keluar ketika Bapak inspirasi maupun ekspirasi. Dan ini termasuk kategori pernapasan yang normal. Kemudian untuk pernapasan yang normalnya itu berjumlah 16 sampai 24 kali per menit. Sedangkan untuk sumber lain ada yang menyatakan ada yang 12 sampai 24 kali per menit. Mungkin sekian cara pemeriksaan suara nafas dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.